Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para dosen penguji, yang saya hormati para dosen pembimbing, saya Arif Akbar dengan NIM 2021060166 akan mempresentasikan seminar proposal dengan judul Aplikasi Details untuk Meningkatkan Literasi Digital Berbasis Kearifan Lokal Siswa di Bima, dengan dosen pembimbing 1 Ibu Gita Fitriati Eskom MT dan dosen pembimbing 2 Bapak Ahyar Magister Pendidikan. Adapun hal yang melatar belakangi mengapa saya mengambil judul tersebut. Pembelajaran digital menjadi kebutuhan yang mendesak di era revolusi industri 4.0. Akan tetapi di Bima, khususnya di SNPN 1 Paliwiro, masih menerapkan pembelajaran yang bersifat tradisional tanpa memanfaatkan adanya perkembangan teknologi dan juga penerapan pembelajaran berbasis digital. Nah, dari hal tersebut mendesak dan juga mengguncang saya untuk mengembangkan sebuah produk yang saya rangkaikan dalam judul tugas akhir saya, yaitu pengembangan aplikasi Details, supaya dapat meningkatkan literasi digital dan pemahaman digital siswa serta melestarikan budaya lokal yang ada di daerah saya, yaitu daerah Bima. Adapun masalah yang telah saya identifikasi, beberapa masalah yang ada di lokasi penelitian saya dan juga yang ada di Bima. Yang pertama, rendahnya literasi digital siswa. Yang kedua, kebutuhan inovasi media pembelajaran. Yang ketiga, dominasi budaya luar. Dan yang keempat, minimnya media pembelajaran berbasis kearifan lokal. Adapun batasan masalah dari penelitian saya, yang pertama, penelitian ini hanya terbatas pada lingkup SMP Negeri 1 Paliwiro. Selain itu, pembatasan juga pada batasan masalah terdapat pada konten aplikasi yang terbatas hanya memuat aplikasi cerita rakyat yang ada di daerah Bima. Selain itu, dari aspek teknologi dan juga ada ruang lingkup literasi digital hanya membahas tentang literasi digital tanpa membahas literasi lainnya dan juga media pengembangan. Rumusan masalah yang akan saya teliti yang pertama adalah bagaimana kondisi literasi digital siswa di SNPN 1 Paliwiro. Yang kedua, bagaimana cara mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dengan pengembangan teknologi sekarang. Yang ketiga, bagaimana proses pengembangan aplikasi Details. Dan yang keempat, apakah aplikasi Details efektif dapat meningkatkan literasi digital siswa dan melestarikan budaya lokal yang ada di Bima. Tujuan dari penelitian ini, yang pertama, menganalisis kondisi literasi digital siswa di SNPN 1 Paliwiro dalam mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Yang kedua, mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam media pembelajaran berbasis digital melalui aplikasi Details yang akan saya kembangkan. Yang ketiga, mengembangkan aplikasi Details berbasis Android menggunakan model EDI ke dalam media pembelajaran berbasis digital supaya menghasilkan pembelajaran multimedia yang interaktif. Dan yang terakhir, menguji tingkat efektivitas aplikasi Details dalam penerapan pembelajaran berbasis digital. Spesifikasi dari produk ini hanya bisa diakses oleh smartphone dengan operasi sistem Android, tidak bisa diakses oleh smartphone dengan operasi sistem iOS ataupun desktop, dan juga hanya terbatas pada konten cerita rakyat yang ada di daerah Bima yang terbuat dengan teks dan juga audio, serta ada beberapa gambar yang identik dengan kearifan lokal yang ada di Bima. Dan juga dengan desain visual yang menarik dan tema budaya Bima, serta target pengguna adalah guru dan juga siswa di SNPN 1 Paliwiro. Dan aplikasi ini saya kembangkan menggunakan platform App Inventor. Manfaat dari penelitian saya membagi menjadi dua kategori manfaat. Yang pertama, manfaat teoristis, di mana memberikan kontribusi pada pengembangan aplikasi Details dan juga melestarikan serta meningkatkan literasi digital siswa, dan juga menambah referensi peneliti terkait dengan kearifan lokal dan juga literasi digital, serta mendukung teori penggunaan teknologi dalam meningkatkan kualitas pendidikan digital di era revolusi industri 4.0. Serta yang kedua adalah manfaat praktis. Tentunya manfaat bagi siswa
manfaat bagi peneliti selanjutnya, manfaat bagi guru, dan juga manfaat bagi sekolah dalam memberikan inovasi pembelajaran digital yang terbaru serta melestarikan kearifan lokal. Asumsi dari penelitian saya, asumsi dan keterbatasan pada penelitian ini, yang pertama, asumsi siswa memiliki akses perangkat Android yang kompatibel dengan aplikasi. Seperti yang saya ketahui di Kabupaten Bima, khususnya di Kecamatan Palembelo, lebih spesifik lagi di Kecamatan Palembelo, siswa kebanyakan memiliki handphone dengan spesifikasi operasi sistem yang Android. Nah, dari hal tersebut, aplikasi Bitas ini sangat cocok sekali dikembangkan dan juga digunakan dan diimplementasikan pada siswa di SMP 1 Palembelo, karena rata-rata hampir 100% siswa memiliki smartphone dengan spesifikasi operasi sistem Android. Selain itu, konten cerita rakyat Bima yang disajikan dalam bentuk aplikasi digital yang tentunya tidak monoton dan dapat meningkatkan kemauan belajar siswa. Yang kedua adalah keterbatasan pengembangan. Aplikasi ini hanya bisa digunakan oleh operasi sistem Android, tidak bisa digunakan oleh operasi sistem lainnya, dan fiturnya terbatas seperti muatan hanya cerita rakyat daerah Bima dan memiliki cerita rakyat dalam bentuk teks dan juga audio visual. Dan ini tidak bisa diakses dengan koneksi internet karena ini modelnya model offline. Selanjutnya pada bab 2, poin yang pertama adalah kajian teori. Pada kajian teori saya membagi menjadi 3 kajian teori. Yang pertama adalah pengembangan. Pengembangan aplikasi details menggunakan metode R&D atau Research and Development dengan model pengembangan EDI. Pada model pengembangan EDI ini yang nantinya akan berkelanjutan berdasarkan umpan balik dari pengguna tentunya. Selain pengembangan, ada juga yang namanya literasi digital pada variabel yang saya fokuskan. Literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses dan menggunakan serta mengevaluasi informasi melalui teknologi digital. Selain variabel literasi digital, ada juga saya memfokuskan pada variabel kearifan lokal, di mana kearifan lokal akan diintegrasikan dengan perkembangan teknologi melalui pembelajaran berbasis digital. Adapun yang menjadi referensi saya penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan yang sudah dilakukan. Ada penelitian dari Hidayati, ada penelitian dari Permatasari, Janawati, Kusnita, dan lain sebagainya. Ini bisa saya bacakan satu persatu. Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini, saya membagi menjadi 3 kategori kerangka berpikir. Ada masalah, ada solusi, dan juga ada harapan. Yang pertama untuk subjek penelitian adalah SMP 1 Palembelo, di mana pada SMP 1 Palembelo memiliki masalah literasi digital yang masih tergolong rendah dan kurangnya pemahaman siswa tentang kearifan lokal. Selain itu, solusi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi permasalahan tersebut yaitu pengembangan aplikasi details sebagai media digital yang mengintegrasikan cerita rakyat daerah Bima ke dalam pembelajaran berbasis digital, dengan harapan peningkatan literasi digital dan pelestarian budaya lokal yang ada di Bima. Pertanyaan penelitian, pada pertanyaan penelitian ini ada 4 poin, yaitu bagaimana tingkat literasi digital siswa di SMP 1 Palembelo, bagaimana respon siswa terhadap penggunaan aplikasi details, yang ketiga apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengembangan dan implementasi aplikasi details, yang keempat sejauh mana aplikasi details dapat meningkatkan minat siswa terhadap pembelajaran berbasis digital. Selanjutnya pada bab 3 ada metode penelitian. Untuk metode penelitian, di penelitian saya pengembangan aplikasi details untuk meningkatkan literasi digital berbasis kearifan lokal siswa Bima, saya menggunakan metode yang namanya R&D atau Research and Development, penelitian dan pengembangan. Dan juga model pengembangan yang saya gunakan adalah model pengembangan EDI atau Analysis, Design, Development, Implementation, dan juga Evaluation. Selanjutnya pada prosedur pengembangan. Prosedur pengembangan ini merupakan gambar dari prosedur pengembangan model EDI. Ada analisis, ada desain, ada pengembangan, ada implementasi, dan juga ada evaluasi. Untuk langkah pada analisis, saya akan
menganalisis apa permasalahan yang ada di lokasi penelitian saya, yaitu di SMP 1 Palibelo. Setelah saya melakukan analisis, saya akan beralih pada langkah desain, yaitu di mana saya akan melakukan desain solusi seperti apa yang bisa ditawarkan untuk menanggulangi dari permasalahan yang didapatkan saat langkah analisis. Selanjutnya pada langkah ketiga, yaitu development atau pengembangan. Pengembangan yang saya lakukan adalah saya telah dan akan mengembangkan aplikasi yang saya beri nama BIMA-Text atau details, atau bahasa Indonesia cerita BIMA. Setelah langkah pengembangan, yaitu langkah implementation atau implementasi. Kita akan melakukan implementasi dari aplikasi yang telah dikembangkan, bagaimana umpan balik pengguna, bagaimana respon siswa, bagaimana respon guru, dan juga bagaimana respon sekolah. Apakah aplikasi details ini dapat meningkatkan literasi digital dan juga bisa melestarikan kearifan lokal yang ada di BIMA. Setelah langkah implementasi, yaitu langkah evaluation atau evaluasi, mengevaluasi kembali kekurangan apa aja yang didapatkan saat langkah implementasi dan akan diperbaiki pada langkah evaluation atau evaluasi. Selanjutnya, dari uji coba produk yang saya lakukan di SMP 1 Palibelo, saya melakukan salah satu teknik analisis data, yaitu teknik analisis data uji statistik. Itu saya menggunakan metode uji T. Di sini saya telah membandingkan antara kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Di mana pada kelas eksperimen saya memberikan mereka sebuah metode pembelajaran berbasis digital, yaitu penerapan aplikasi details, dan ada kelas kontrol. Kelas kontrol ini adalah kelas yang tidak mendapatkan penggunaan dan juga implementasi aplikasi details. Nah, di mana pada pretest dan juga post-test terjadi perbedaan antara kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Nilai yang didapatkan oleh kelas eksperimen sebanyak 65 poin, sedangkan nilai yang didapatkan pada kelas kontrol sebanyak 66 poin. Sedangkan pada rata-rata post-test terjadi perbandingan yang sangat signifikan sekali. Terjadi peningkatan oleh kelas eksperimen, di mana kelas eksperimen mendapatkan poin 85 dan kelas kontrol mendapatkan poin 70. Nah, kelas eksperimen ini terjadi peningkatan karena mereka melakukan pembelajaran berbasis digital menggunakan aplikasi detail, tetapi kelas kontrol tidak mendapatkan pembelajaran tersebut. Nah, dari hal tersebut, saya berpikir aplikasi ini sangat layak untuk digunakan dan juga diterapkan di SMPN 1 Palibelo. Nah, selain teknik analisis data pada uji coba produk itu, selain analisis data uji statistik, dan juga melakukan analisis data menggunakan analisis data deskriptif, di mana saya memberikan kuesioner kepada validator ahli media dan juga ahli materi, dan juga saya melakukan analisis kualitatif. Analisis kualitatif tersebut adalah melakukan uji kembali hasil dari observasi dan juga wawancara untuk mengukur seberapa umpan balik pengguna dan juga respon siswa dan juga guru selama penggunaan aplikasi details. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan dari dosen penguji atau mungkin audiens. Oke, pertanyaan dari audiens yaitu, apa alasan kamu mengambil penelitian yang ada kearifan lokal dan literasi digital? Coba jelaskan. Oke, alasan saya mengambil penelitian berfokus pada literasi digital dan juga kearifan lokal sekarang di tahun 2025, di mana kita berada pada era revolusi industri 4.0 dan akan menghadapi namanya era society 5.0, di mana pada era ini terjadi perkembangan teknologi yang begitu pesat sekali. Nah, dari perkembangan teknologi yang begitu pesat, kita sebagai tenaga pendidik dan juga pendidik nantinya tentunya akan memanfaatkan teknologi yang ada dengan pemanfaatan pembelajaran berbasis teknologi. Nah, untuk memanfaatkan pembelajaran berbasis teknologi, kita mengembangkan aplikasi digital sini atau BIMA-Text yang terbuat dalam aplikasi Android yang mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal. Dan kenapa saya mengambil poin kearifan lokal? Karena dari yang saya ketahui, banyak siswa dan juga siswi yang masih belum paham, yang belum mengetahui tentang identitas lokal mereka. Banyak yang sudah terpengaruh oleh budaya luar seperti K-pop dan budaya kebarat-baratan lainnya. Nah, dari hal tersebut membuat saya mengintegrasikan perkembangan teknologi dan memasukkan nilai-nilai kearifan lokal, sehingga siswa mempelajari terkait dengan kearifan lokal tidak lagi monoton, tidak lagi bosan, karena yang disajikan menggunakan teknologi yang mereka biasakan gunakan dalam sehari-hari. Mungkin itu saja dari saya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya.
Benar dan benar dari Allah Subhanahu wa taala yang salah dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.